Shalom, selamat malam sahabat Rema terkasih. Syukur pada Tuhan malam ini atas perkenanan Tuhan kita bisa bersama dalam renungan malam Rema untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa Rema kiranya sahabat tetap ada dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi karena kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik sahabat, sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Juga terima kasih untuk malam ini, karena kami diperkenankan untuk mengambil bagian dalam kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar firman yang kami pelajari dan renungkan saat ini mampu untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema kali ini terbaca dari kitab Amsal pasal 15 ayat 15 yang berbunyi demikian. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Sahabat Rema, tinggal di sebuah pulau terpencil tentunya mempunyai kesulitan tersendiri bagi masyarakat setempat. Itulah yang dialami oleh Vira, seorang pelajar SMP yang harus menempuh perjalanan sejauh 2 km untuk sampai ke sekolah. Keadaan itu membuatnya sering mengeluh, apalagi saat ia harus melanjutkan sekolah ke SMA yang jauhnya 2 km. Vira terus mengeluhkan hal itu dan berharap agar rumahnya segera pindah dekat sekolah, atau paling tidak jalannya diperbaiki agar bisa dilewati kendaraan. Namun karena keadaan kotanya masih dalam tahap perkembangan, sehingga harapan Vira tidak dapat terpenuhi dengan segera. Saat melanjutkan kuliah di luar pulau, Vira baru merasa lega karena tempat kosnya hanya berjarak 100 meter dari kampus. Suatu siang saat sedang istirahat, Vira dan teman-teman kuliahnya saling berbagi cerita mengenai banyak hal, termasuk pengalaman semasa sekolah dari SD sampai SMA. Seorang teman berkata, "Hal yang tidak pernah aku lupakan saat sekolah adalah ketika masih SMP. Aku harus menempuh jarak sejauh 4 km untuk sampai di sekolah. Tapi syukurlah saat SMA jaraknya hanya 3 km. Aku senang sekali. Namun aku bingung sama teman-temanku yang rumahnya hanya 1 km saja. Seringkali mereka mengeluh, bahkan tidak jarang mereka bolos karena malas." Mendengar cerita temannya itu, Vira yang tadinya berniat ingin menceritakan sekaligus mengeluhkan jarak sekolahnya, diurungkannya. Ia merasa malu karena ternyata temannya menganggap jarak 4 km itu dekat dan bersyukur untuk itu. Sahabat, selama masih hidup di dunia, seorang pun tidak akan luput dari masalah. Sebagian besar orang ketika dihadapkan dengan masalah, maka akan merasa terusik dan terbeban karena tidak bisa menikmati kenyamanan hidup. Bahkan tidak jarang mulai membanding-bandingkan diri dan hidupnya dengan orang lain yang kelihatannya lebih baik. Seharusnya sebagai anak Tuhan yang percaya akan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup ini, masalah bukanlah masalah. Karena besar atau kecilnya masalah itu tergantung dari pribadi yang menyikapinya. Pada pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, masalah dianggap sebagai tantangan dan ujian yang akan membuat diri dan hidup menjadi lebih kuat dan lebih baik dari hari kemarin. Bagi mereka, dengan adanya masalah, maka mereka bisa mengetahui sampai di mana batas kemampuannya. Dan dengan adanya masalah, maka mereka akan semakin dekat dan berserah pada Tuhan. Masalah dapat membuat mereka bisa merasakan bahwa hidup ini sungguh berarti. Sahabat Rema, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur atas setiap masalah yang datang dalam hidup ini, karena di luar sana masih ada begitu banyak orang yang lebih susah dibanding kita.
Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Bahkan, orang-orang yang terlihat sukses dan paling berpengaruh di dalam dunia ini juga mempunyai masalah dan pergumulannya sendiri. Oleh karena itu, janganlah memandang masalah sebagai suatu hambatan, karena dengan demikian maka kita akan merasa bahwa kitalah yang paling malang di dunia ini. Allah melalui firman-Nya menginginkan setiap anak-anaknya untuk selalu bersukacita dalam segala hal. Janganlah pandang masalah, tetapi pandanglah Allah yang lebih besar dari masalah apapun. Jangan hanya memandang masalah kita sendiri, tetapi cobalah untuk memandang di sekitar kita dan lihatlah kesusahan dan kesulitan yang dihadapi orang lain. Karena seringkali masalah yang kita hadapi tidak ada apa-apanya dibanding masalah mereka. Jadi, mulai saat ini berhentilah mengeluh. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat Rema, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan kami untuk tetap bersyukur dan bersukacita bahkan dalam masalah sekalipun, karena kami punya Engkau yang lebih besar dari masalah apapun yang kami hadapi. Amin. Sahabat terkasih, satu hal yang ingin Rema pesankan di akhir kebersamaan kita ini, yaitu janganlah mengeluh karena tugas kita cukup percaya dan melakukan bagian kita. Selanjutnya, biarkanlah Tuhan yang menyelesaikannya. Tetaplah bersukacita dalam pengharapan karena kita tidak akan dikecewakan. Sampai jumpa pada Rema selanjutnya. Terima kasih dan selamat beristirahat sahabat. Tuhan menjagai istirahat kita malam ini. Shalom.